Kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita terlihat menarik di mata orang lain. Dalam interaksi sosial, ketika kita melihat ada orang yang baik banget gitu ya, punya aura positif, gampang buat senyum, suka nolongin orang, penampilannya juga mantep, sopan, rapi, dan masih banyak hal positif yang lain yang terpancar di orang tersebut. Nah, kira-kira apa sih yang kita pikirin? Mungkin nih teman-teman ada yang kagum, ada yang jadi segan, ada yang malah jadi berkaca. Kok aku gini-gini aja ya? Nah, tepat banget nih, hari ini kita akan bahas gimana caranya buat terlihat menarik di mata orang lain. Nah, dari cerita pendek tadi itu sebenarnya untuk jadi orang seperti cerita tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam diri kita. Nah, hal apa aja sih? Langsung aja yuk kita bahas. Kebiasaan yang pertama adalah berpikiran positif. Selalu berpikiran positif itu tanpa sadar akan mempengaruhi seluruh yang ada pada tindakan kita. Misal nih teman-teman yang lagi ada masalah, tapi tetap punya pikiran yang positif. Tanpa sadar kita tuh sedang melatih diri kita buat meningkatkan kesabaran. Selain itu kita jadi nggak berlarut-larut ketika ditimpa sebuah musibah. Kita lebih berpikir gimana caranya buat nyelesain masalah yang kita punya tersebut. Dampak baiknya kita jadi lebih bisa mengasah problem solving kita. Gimana kita bisa mencari solusi dengan baik buat diri kita. Nah, dari inilah tanpa sadar perbuatan-perbuatan yang kecil ini mungkin akan terlihat oleh orang lain yang melihat secara langsung gimana cara kita menghadapi dan menyelesaikan masalah itu, dan tanpa sadar membuat orang akan kagum atau respect dengan kita. Selain itu, berpikiran positif juga punya dampak positif buat mental dan tubuh kita. Salah satunya karena kita menyikapi semua hal dengan positif, kita akan lebih cenderung terhindar dari stres. Kebiasaan yang kedua, komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu salah satu life skill yang diperlukan dalam sebuah interaksi. Komunikasi efektif adalah pertukaran ide, gagasan, cerita, atau perasaan yang membuat hubungan antara pemberi pesan dan penerima pesan memperoleh hubungan yang lebih baik. Nah, komunikasi efektif ini wajib kita punya untuk berinteraksi, karena dengan menjadi pendengar yang baik, menjadi pemberi nasihat yang baik, pencerita yang baik, dari komunikasi itu aja sebenarnya kalau dilakukan dengan baik itu bisa bikin orang lain tuh ngelihat kita jadi lebih menarik. Selain itu juga ya bikin orang lain jadi nyaman gitu saat sama kita. Kebiasaan yang ketiga, menjaga penampilan diri. Menjaga penampilan diri ini bukan cuma tentang mencerminkan penampilan fisik yang baik, tapi juga mencerminkan bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Bukan cuma tentang merawat penampilan atau terlihat cantik di depan orang banyak, tapi ini juga tentang kebanggaan kita melihat diri kita berada di dunia ini. Menghargai diri sendiri itu penting sebelum kita belajar menghargai orang lain. Dengan terus menjaga hal ini, tanpa sadar kita juga ikut punya pengaruh positif untuk orang lain yang melihat kita bisa menjaga penampilan. Orang lain selain akan melihat kita lebih menarik, selain itu juga mereka akan bisa ikut termotivasi untuk melakukan hal yang sama untuk dirinya sendiri agar menjaga penampilannya menjadi lebih baik. Kebiasaan yang keempat, belajar terus-menerus. Kita harus paham bahwa di dunia ini nggak ada yang namanya berhenti belajar selama kita masih ngerasa hidup. Kenapa merasa hidup nih? Karena biasanya orang hidup tuh nggak menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Lebih mementingkan kesenangan yang bikin nggak produktif. Scroll sosmed berjam-jam dan sampai kelihatan kayak orang mati. Nah, dari sinilah kita harusnya paham bahwa belajar itu punya pengaruh di diri kita untuk menjadi orang yang terus hidup. Dengan memperkaya pengetahuan, selain untuk diri sendiri, pengetahuan juga bisa dibagikan untuk membantu orang lain, untuk punya manfaat buat orang lain. Dari sinilah orang lain melihat kita menarik karena tekun belajar dan punya pengetahuan dan wawasan yang gak semua orang mungkin punya. Selain itu, mengembangkan keterampilan atau skill yang ada di bidang kita itu tuh juga termasuk belajar. Kita bisa memanfaatkan apa yang kita pelajari yang ada di bidang kita juga untuk masa depan kita yang lebih baik. Kebiasaan yang kelima, menciptakan hubungan yang bermakna. Nah, dari tadi kan ngomongin tentang yang ada di dalam diri sendiri. Nah, waktunya kita ngomongin tentang eksternal nih teman-teman, tentang sebuah hubungan. Nah, orang lain bisa melihat kita sebagai sosok yang menarik itu
Biasanya karena pengaruh hubungan atau interaksi kita terhadap orang-orang tersebut. Apa sih maksudnya? Dari poin-poin yang sebelumnya aku sebutin, ini yang paling cukup penting. Menciptakan hubungan yang bermakna adalah bagaimana kita dengan cara kita membuat nyaman pada saat orang lain berinteraksi dengan kita. Bukan soal menjadi pendengar yang baik, memberi saran yang baik, dan pencerita yang baik, tapi juga bagaimana kita mempunyai ekspresi yang santun, yang mudah senyum, yang sopan, dan yang punya tata bicara yang baik. Istilah zaman sekarang sih biasanya nggak urahan gitu. Nah, ini penting banget buat kita kuasai karena ini adalah hal terakhir dari poin-poin sebelumnya. Nah, itu tadi adalah 5 kebiasaan yang membuat kita terlihat menarik di mata orang lain. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit. Seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini. Dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, aku Jody. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.